Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam latihan fisika pada episode 5 atau video kelima. Kita masih membahas soal-soal pada impuls, momentum, dan tumbukan. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan dan juga keluarga kita, sehingga kita dapat beraktivitas kembali seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar, sehingga dapat menyelesaikan masalah yang terjadi pada impuls, momentum, dan tumbukan. Kita lihat pada soal nomor 1. Sebuah bola tenis dilepaskan dari ketinggian 2 meter dari atas lantai. Setelah menumbuk lantai, bola hanya dipantulkan 1,25 meter. Maka dengan demikian, nilai koefisien restitusi antara bola dan lantai adalah, inilah koefisien yang dimiliki pada soal nomor 1. Kita bahas bersama-sama. H mula-mula 2 meter setelah dipantulkan 1,25, berapakah E-nya? Maka dengan demikian ketemunya dari koefisien restitusinya adalah V2 aksen dibagi dengan V1, maka menjadi ini adalah berbanding dengan akar H-nya Sudah diketemukan dalam usaha dan energi, juga pada gerak lurus beraturan. Gerak lurus berubah beraturan maksudnya Maka dengan demikian E sama saja akar 2GH aksen dibagi akar 2GH. Maka dengan demikian 2G dibagi 2G1, yang tinggal adalah akar H aksen dibagi dengan H, maka 10/8, ini 1,25 10/8 dikalikan dengan setengah, maka ketemunya adalah 0,625 atau setara dengan 0,8. Jadi beginilah cara mencari bentuk koefisien restitusi berdasarkan tinggi benda atau tinggi dari pantulan bendanya. Sehingga jawabannya adalah D. Kita lihat pada soal nomor 2 Sebuah bola karet dilepaskan tanpa kecepatan awal dari ketinggian 5 meter, menumbuk lantai dan dipantulkan. Bila koefisien restitusinya 0,6, maka kelajuan bola saat setelah tumbukan pertama adalah berapa meter per sekon. Ini adalah nilai kecepatan yang disediakan Maka dengan demikian kita bahas bersama-sama. Tingginya 5 meter, E-nya 0,6, berapakah V1-nya? Maka dengan demikian, dari persamaan ini itu kalau dikuadratkan menjadi E kuadrat sama dengan H1 dibagi dengan H. Maka dengan demikian, H1 sama dengan H dikalikan dengan E dikuadratkan. Lihat, persamaan ini adalah bentuk dari perbandingan dengan kecepatannya. Maka dengan demikian V1 itu sama dengan akar 2GH1. Maka kita masukkan harganya menjadi akar dari 2G H dikalikan dengan E dikuadratkan. Maka dengan demikian kita masukkan angkanya 2 dikalikan 10 dikalikan 5 dikalikan dengan 0,6 dikuadratkan. Maka dengan demikian ini adalah berapa? 100 100. Ini 0,6 0,36 kan itu. Maka dengan demikian ketemunya adalah 6 meter per sekon. Jadi ini 0,36 dikalikan 100 adalah 36, di akar adalah 6 meter per sekon. Jadi begitulah cara menyelesaikan pada soal nomor 2 adalah C jawabannya.
Kita lihat pada soal nomor 3. Dua bola A dan B saling mendekati dengan kecepatan masing-masing adalah 20 meter per sekon, 10 meter per sekon. Masanya yang A 0,2 kg, yang B 0,3 kg. Terjadi tumbukan lenting sempurna, maka kita disuruh menghitung kecepatan A dan B setelah tumbukan. Ini adalah bentuk ilustrasi gambarnya, maka dengan demikian kita bahas bersama-sama. Ya, kita bahas bersama-sama, maka MA 0,2 kg, VA-nya 20 meter per sekon. Ya, kemudian pada B adalah 0,3 kg, VB-nya negatif 10 meter per sekon. Berapakah V aksen A dan berapakah V aksen B? Maka kita lakukan dengan hukum kekekalan momentum, sehingga MAVA ditambah MBVB sama dengan MAV aksen A ditambah MBV aksen B. Dimasukkan angkanya, maka 0,2 kali 20, ya, yang ini ditambah dengan 0,3 dikalikan negatif 10. Maka dengan demikian sama dengan 0,2 V aksen A ditambah 0,3 V aksen B. Inilah persamaan yang diinginkan. Ini adalah 4, ini adalah negatif 3, maka ketemunya adalah negatif. Nah, ini kan menjadi 4 dikurangi, ya, dikurangi dengan 3 sama dengan 1, ya. Maka dengan demikian inilah persamaan yang kita inginkan. Berarti 40 sama dengan 2 V aksen A ditambah dengan 3 V aksen B. Ini adalah persamaan pertama. Kita lihat pada koefisien restitusinya. Maka dengan demikian, ya, ini boleh dibalik, ya. Maka V aksen B, ya, dikurangi V aksen A dibagi dengan VA dikurangi VB sama dengan 1, maka V aksen B dikurangi V aksen A sama saja 20 ditambah 10 sama dengan 1, sehingga persamaannya menjadi, ya, V aksen B sama dengan V aksen A ditambah 30. Ini dikalikan, ya. Ini adalah persamaan yang kedua. Maka dengan demikian kita ambil mana yang mau dimasukkan, berarti persamaan 2 masuk ke 1, ya. Maka dengan demikian persamaan 1 ini, ya, 40 sama dengan 2 V aksen A ditambah dengan 3 V aksen B, ya. Maka V aksen B adalah VA V aksen A ditambah 30. Maka sama saja, ini berapa? Nah, ini adalah 3 V aksen A, kan itu. Ini 2 V aksen A, maka 5 V aksen A, ya, ditambah dengan 60. Nah, itu. Ya. Ditambah dengan 60, maka 40 sama dengan 5 V aksen A ditambah dengan 90, ya. Nah, 90. Maka dengan demikian ketemunya adalah 8 sama dengan V aksen A ditambah dengan 18. Sehingga V aksen A-nya sama dengan negatif 10 meter per sekon. Ini adalah kecepatan A setelah tumbukan. Maka kita lihat pada persamaan kedua, bahwa V aksen B sama dengan, maka dimasukkan langsung negatif 10. Ini, ya, negatif 10. Nah, maka dengan demikian ditambah dengan 30, ketemunya adalah 20 meter per sekon. Jadi yang A berlawanan arah dengan semula, kemudian yang B juga berlawanan arah dengan semula, maka jawaban yang sesuai adalah B. Bisa dipahami seperti ini satu persatu, ya. Teliti menghitungnya. Indeksnya jangan ditukar sehingga akan berturut sama sampai hasil akhir yang tepat dan sesuai dengan jawabannya. Kita lihat pada soal nomor 4. Dua bola A dan B masanya sama, ya.
bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon ke arah timur, kemudian yang B diam, berapakah kecepatan setelah tumbukan apabila terjadi tumbukan lenting sempurna? Seperti pada soal nomor 3, tetapi yang B sekarang diam. Maka dengan demikian, inilah yang diketahui dalam soal, ya. Maka berapakah V aksen A, berapakah V aksen B? Persamaan hukum kekekalan momentumnya, ya, adalah demikian, ya. Ini adalah pada A, ini pada A setelah tumbukan, ini B, ini adalah B setelah tumbukan dengan jumlah tetap, dengan massa yang sama, maka VA ditambah dengan VB sama dengan V aksen A ditambah dengan V aksen B. Ini dibagi 1 semua M-nya, ya. Maka dengan demikian, ya, yang satu diam, maka dengan demikian VB-nya diam sebelum tumbukan, maka dengan demikian 10, ya, ditambah 0, maka 10 sama dengan V aksen A ditambah dengan V aksen B. Inilah persamaan pertama dari hukum kekekalan momentumnya. Koefisien restitusinya, maka dengan demikian, ya, ini demikian persamaannya, ya. Maka dengan demikian, ya, V aksen B dikurangi V aksen A dibagi dengan 10 dikurangi 0 ditambah 0 sama dengan 1. Maka dengan demikian, ya, maka ini dikalikan menjadi 10, V aksen negatif V aksen A dipindah ke ruas kanan. Maka menjadi V aksen B sama dengan V aksen A ditambah 10. Ini adalah persamaan yang kedua. Maka dengan demikian persamaan 2 masuk ke 1, ya, sehingga 10, ya, sama dengan V aksen A ditambah V aksen A ditambah dengan 10, ya. Jadi ini 2 V aksen A, 10 dikurangi 10 adalah 0, maka dengan demikian V aksen A sama dengan 0. Jadi setelah tumbukan dari 10 menjadi 0, kan itu. Paham, ya? Nah, maka persamaan kedua, maka 0 ditambah dengan 10, ya. Maka ini adalah 0 ditambah 10, maka V aksen B sama dengan 10. Sehingga pernyataan yang sesuai jawabannya adalah pada yang A. Itulah yang diinginkan pada soal nomor 4. Kita lihat pada soal nomor 5. Nah, jadi dua benda memiliki massa M1 sama dengan M2, 2 kg, saling mendekati dengan kecepatan 10 meter per sekon dan 20 meter per sekon. Terjadi tumbukan lenting sempurna. Berapakah kecepatan setelah tumbukan pada masing-masing benda? Inilah jawaban yang sudah ada. Kita teliti mana yang paling benar, ya. Maka dengan demikian M1 sama dengan M2, 2 kg, V1-nya 10 meter per sekon, V2-nya negatif 20 meter per sekon. Maka dengan demikian V1 aksen berapa? Ya, V aksen 1 berapa? V aksen 2 berapa? Persamaan hukum kekekalan momentumnya, maka M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 V aksen 1 ditambah M2 V aksen 2. Karena masanya sama, maka ini kalau dibagi M semuanya adalah 1. Maka dengan demikian V1 ditambah V2 sama dengan V aksen 1 ditambah V aksen 2. Ini negatif, ya. Maka dengan demikian 10 dikurangi 20 sama dengan V aksen 1 ditambah V aksen 2, sehingga V aksen 1 ditambah V aksen 2 sama dengan negatif 10 sebagai persamaan yang pertama. Kita lihat pada koefisien restitusinya, maka dengan demikian V aksen 2 dikurangi V aksen 1 dibagi V1 dikurangi V2 sama dengan 1, maka dengan demikian V aksen 2 dikurangi V aksen 1 ini menjadi ditambah, atau harganya 30 dikalikan 1 adalah 30, V aksen 1 dipindah ke ruas kanan, maka menjadi V aksen 2 sama dengan
V aksen 1 ditambah 30. Ini adalah persamaan yang kedua. Maka dengan demikian persamaan 2 yang lebih mudah dimasukkan terhadap persamaan 1, ya. Maka dengan demikian, ya, persamaannya ini adalah V aksen 2, ini adalah V aksen 2, ya. Ini. Maka V aksen 1 ditambah V aksen 1 ditambah 30. Ini 2 V aksen 1. Pindah ke sana negatif 40. Maka ketemunya V aksen 1 negatif 20 meter per sekon. Ya. Jadi jawaban yang sesuai ada 3, ya. B, C, D, ya. Kita lihat pada persamaan kedua. Maka V aksen 2 adalah negatif 20 ini, ya. Ketemunya negatif 20 ditambah 30, ketemunya adalah 10 meter per sekon. Jadi setelah tumbukan benda kedua hanya memiliki kecepatan 10 meter per sekon, maka jawabannya adalah B. Itulah yang diinginkan pada soal nomor 5. Kita lanjutkan pada soal nomor 6. Ya. Dua bola A dan B masanya sama, saling mendekati, ya. Kecepatannya 1 meter per sekon dan 2 meter per sekon. A bergerak ke kanan, ya. B bergerak ke kiri, atau saling mendekati ya boleh. Keduanya terjadi tumbukan lenting sempurna. Kecepatan A sesaat setelah tumbukan. Ini besarnya, ini adalah arahnya. Maka dengan demikian pembahasannya, inilah yang diketahui dalam soal. Kita lihat pada persamaan hukum kekekalan momentum, ya. Masanya sama, maka dengan demikian MA dibagi dengan MB juga 1. MA dibagi dengan MB juga 1, maka VA ditambah dengan VB sama dengan V aksen A ditambah V aksen B. Maka dengan demikian, ya, sama saja ini adalah 1 dikurangi 2. Maka negatif 1 sama dengan V aksen A ditambah dengan V aksen B. Maka dengan demikian, ya, ini disebut sebagai persamaan 1. Kita lihat pada koefisien restitusinya, ya. Maka dengan demikian inilah yang diinginkan, ya. Sehingga kita masukkan angkanya. Maka V aksen B dikurangi V aksen A dibagi 1 ditambah 2. Yang negatif menjadi positif, maka 3 kali 1 adalah 3. Ini dipindah ke ruas kanan, maka V aksen B sama dengan V aksen A ditambah 3. Ini persamaan yang kedua. Maka dengan demikian lebih baik yang kedua persamaannya masuk ke persamaan pertama. Maka dengan demikian, ya, V aksen A ditambah dengan V aksen A ditambah 3, ya, yang ini. Sama dengan negatif 1. Maka ini adalah 2 V aksen A, ini dipindah menjadi negatif 4, maka ketemunya negatif 2 meter per sekon. Ini adalah pada A sesaat setelah tumbukan. Jadi jawabannya adalah yang mana? Ya. Kalau tadinya positif, yang ini, ya, setelah tumbukan menjadi negatif, maka arahnya berbalik, ya. Berarti arahnya ke kiri, ya. Kita lanjutkan pada persamaan kedua. Maka dengan demikian V aksen B sama dengan negatif 2 ditambah 3, maka adalah 1 meter per sekon pada benda kedua setelah tumbukan. Sehingga jawaban yang sesuai adalah B, ya. Oh, ke kiri, ya, adalah D, ya. Negatif 2 meter per sekon. Itulah yang diinginkan pada soal nomor 6. Kita lihat pada soal nomor 7. Nah, karena suatu sebab momentum sebuah benda berubah menjadi setengah kali momentum semula. Hitunglah perbandingan energi kinetik sebelum dan sesudah tumbukan, setelah dan sebelum mengalami perubahan momentum, ya. Sama saja sebelum dan sesudah tumbukan. Inilah perbandingan yang diinginkan. Maka dengan demikian kita bahas bersama-sama P aksen 0,5P, ya.
berapakah EK aksen dibanding dengan EK, maka dengan demikian ya, ini boleh diambil menjadi MV aksen dikuadratkan ditambah dengan MV dikuadratkan. Karena yang diketahui adalah V aksen, maka dengan demikian boleh diperhitungkan dengan cara demikian. M kuadrat V aksen kuadrat bagi M. Kembali seperti semula ya. Maka dengan demikian menjadi ya perbandingannya ya, karena M dengan M1 ya, maka dengan demikian P aksen kuadrat dibanding dengan P kuadrat, sehingga persamaannya menjadi setengah P dikuadratkan ditambah P kuadrat sama dengan 1/4 nih. Maka adalah 1/4. Jadi kita harus berani merubah persamaan ini menjadi P aksen kuadrat. M dibagi M1 kan itu. Itulah pada soal nomor 7 jawabannya B ya. Kita lihat pada soal nomor 8. Nah, dua bola A dan B pada gambar berikut ya, bertumbukan. Sesaat setelah tumbukan, kecepatan A 1 meter per sekon ke kiri, maka B kecepatan setelah tumbukan berapa dan arahnya kemana. Maka dengan demikian ya, perhatikan dalam gambar, maka VA positif, VB negatif, maka V aksen A negatif. Berapakah V aksen B-nya? Maka dengan demikian ini persamaan hukum kekalahan momentum ya. Maka dengan demikian ya, masanya 2 kg dengan 1 kg, 6 dengan 10 kecepatannya, maka 2 kali 6 dikurangi 10 sama dengan negatif ya, 1 setelah tumbukan. Arahnya ke kiri ya, negatif 1 ditambah dengan ya V aksen B ya. Masanya 1 kg, jadi 1 kali V aksen B. Ini ketemunya 2 ya, kan itu ketemunya adalah ini 12 dikurangi 10 adalah 2, ini adalah 2, pindah ke sana menjadi positif maka menjadi 4 ya, maka V aksen B 4 meter per sekon ke arah kanan. Itulah yang diinginkan pada soal nomor 8. Jawabannya adalah C. Itulah keseluruhan dari soal nomor 1 sampai soal nomor 8. Semoga kita bisa memahami semua ya, dan selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.